Hai guys, balik lagi bareng aku Ganyah Nafisa Medi dengan NIM 2410863443. Nah, jadi di video kali ini sebelumnya aku mau nanya nih, siapa yang hari ini udah scrolling TikTok, media sosmed lebih dari 2 jam? Aku, termasuk aku sih guys. Tapi pernah gak sih kalian tiba-tiba ngecek screen time terus shock gitu, ternyata udah 8 jam? Kayak kalian 8 jam nengokin HP doang. Atau mungkin kalian pernah main game sampai lupa makan, lupa tidur, lupa bikin tugas. Nah, di video kali ini kita bakal bahas something yang penting banget nih sebenarnya, tapi sering di-ignore sama orang-orang, yaitu adiksi internet. And trust me guys, ini lebih serius daripada apa yang kalian bayangkan. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih bedanya sering main HP biasa sama kecanduan internet. Nah guys, jadi ini namanya Internet Addiction Disorder atau IAD. Itu bukan cuman kamu tuh terus-terusan main gadget, ngabisin waktu online, tapi ini lebih kayak kamu tuh udah nggak bisa kontrol lagi gitu loh penggunaan internet kamu, dan itu tuh berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kamu. Bahkan para psikologi bilang kalau adiksi internet ini udah mirip kayak adiksi lain seperti adiksi narkoba, adiksi alkohol, dan ini seserius itu loh guys. Karena di sini otak kalian tuh bereaksi sama kayak adiksi yang lainnya. Dan yang lebih ngeri lagi, banyak dari kita yang udah ngalamin ini, tapi kita nggak sadar. So let me drop some facts buat kalian. And honestly, ini datanya sangat mengerikan. Jadi pada tahun 2014 ada penelitian gede guys. Nah, penelitian gede ini ngecek 89.000 orang dari 31 negara. Hasilnya apa? Hasilnya 6-15 orang pengguna internet di dunia ini itu tuh kena addiction disorder, internet addiction disorder. Dan fun fact yang nggak fun, Asia adalah angka tertinggi dari hasil penelitian ini. Bener banget, yang dengan posisi pertama yaitu Korea Selatan 10,7%, Cina 10,4%, and we are talking about jutaan orang loh guys. Hah? Sebanyak itu ya, Gen? Bener banget. Oke, selanjutnya kita bakal bahas Indonesia. Dari penelitian Universitas Indonesia yang surveinya itu hampir ke 3.000 anak muda di Jakarta, 14% punya problematic internet issue, yang artinya dari 100 orang ada 14-15 orang yang udah kecanduan internet. Dan lebih wildnya lagi, 31,2% spend more than 8 hours of a day buat aktivitas online yang non-akademik. Kayak what? Dan juga Noy, 8 jam itu sepertiga dari kehidupan kamu loh dalam sehari. Wait, tapi masih ada lagi penelitian lain ya, tentang mahasiswa Indonesia yang aku nemu bahwa 40,8% mahasiswa punya gejala adiksi internet di tingkat sedang sampai berat. Wow, ini gila banget sih. Dan ini literally setengah dari mahasiswa loh guys. Setengahnya tuh mengalami adiksi internet. Terus juga masalah puncak tentang adiksi internetnya ini adalah pas pandemi COVID 2019. Nah, ada studi di Cina yang compare data sebelum dan selama lockdown. Dari data tersebut, pengguna internet naik 46,8%, pengguna internet naik 46,8%, dan prevensi adiksi internet naik dari 4,3 ke 23,3. Itu naiknya 5 kali lipat guys dalam beberapa bulan doang. Dan ada korelasi kuat antara adiksi internet dengan prokrastinasi akademik. Jadi kalau lo sering nunda tugas buat scrolling dulu 5 menit dan ternyata itu jadi 3 jam, you're not alone guys. Kalian nggak sendiri guys. Gini, setiap lo dapat notif, like, komen, atau nengok video-video di sosial media, otak lo tuh kayak release something called dopamine. Dopamine tuh basically happy chemical di otak lo, yang itu tuh membuat kalian tuh merasa baik atau happy. Jadi yang bikin adiktif tuh adalah ketika otak lo tuh craving dopamine itu lagi dan lagi. Simpelnya gini guys, kalau misalnya kalian nemuin sebuah minuman yang enak, terus kalian pasti kayak pengen nyari minuman itu lagi kan. Nah, masalah itu ini adalah di internet.
Menurut penelitian, area otak yang aktif pas lo kecanduan internet itu sama persis dengan area otak yang aktif pas lo kecanduan alkohol. Let's think about this. Basically, internet atau especially game dan sosial media itu tuh didesain untuk menjadi adiktif. Kayak kamu nge-scroll TikTok, videonya autoplay, variable rewards yang kayak dapat like gitu loh guys. Apalagi notifikasi yang non-stop. Semua itu engineered by tech companies yang buat lo stay di platform mereka as long as possible, because more screen time, more ads, more money for them. We are not customer guys, we are the product. Oke, setelah mendengarkan hiruk pikuk tentang kecanduan internet ini, mari kita ngenalin tanda-tanda kalau kita tuh terkena juga kecanduan internet. Pertama itu lost track of time. Kalau lo bilang lo mau nge-scroll TikTok 15 menit doang, abis itu baru ngerjain yang lain, dan ternyata lo udah 3 jam scroll TikTok, you been there guys. Nah, selanjutnya itu withdrawal symptoms. Itu dimana lo jadi anxious, moody, bahkan lo marah gitu kalau lo gak dapetin internet. Kayak gak bisa banget gitu lah tanpa internet itu. Kayak ada yang kurang gitu. Dan tanda-tanda yang paling parah adalah social isolation, dimana kalian lebih suka di kamar scrolling HP daripada kalian bertemu langsung dengan orang-orangnya. Kayak kalian pernah gak sih ngerasa kayak kalau misalnya ngobrol di grup WhatsApp itu lebih asik daripada hangout bareng mereka. Dan yang gak kalah parah yaitu FOMO, fear of missing out, dimana kalian bener-bener ngecek terus apa yang ada di sosial media kalian karena kalian takut gitu loh ketinggalan tren. Dan itu tuh bener-bener bikin fokus kalian berkurang ke hal yang lebih serius. Oke, enough dengan semua berita der ini, and let's talk about solution. Jadi gimana sih caranya supaya kita lepas dari kecanduan gadget ini? Yang pertama, kalian harus knowledge the problem. Kalian harus tahu masalah kalian di mana. Kedua yaitu check your screen time. Kalian harus ngecek terus guys screen time kalian berapa, dan itu jadi warning untuk kalian kalau kalian udah ngelewatin batas. Dan yang ketiga itu adalah boundaries atau beriin batasan. Kayak kalian harus ngebatasin screen time kalian itu dan nggak ngelepasin diri kalian scrolling terus-terusan. Oke guys, sebelum aku ngakhirin video ini, I want you to remember one thing. You are more than your followers, you are more than your like, you are more than apa yang kalian tampilkan di dunia maya, dan dunia nyata itu lebih penting. Oke guys, all for me. Terima kasih. Bye bye.